Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Domba Bagus, channel kesayangan teman-teman Domba Bagus. Nah, sore ini kita jalan-jalan lagi ke kandang ternak agro mandiri teman-teman, yang beralamat di Tunge Wates, Kabupaten Kediri teman-teman. Bener nggak ini alamatnya? Nanti kita tanya ke peternaknya langsung. Ini kita mau membahas apa nanti? Kita cari tema dulu, ini langsung ke Mas Andinya. Mas, selamat sore Mas Andi. Sore Mas. Gimana kabarnya Mas Andi? Alhamdulillah sehat Mas. Nah, perkenalan dulu Mas Andi. Oke, perkenalkan saya Andi Setiawan, pemilik dari ternak agro mandiri yang beralamat di Dusun Jambu, Desa Tunge, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Nah, ini kita lagi mau membahas Mas Andi. Kemarin ada video kita yang satu yang viral ini teman-teman. Ini dengan judul gaji 6 juta sebulan hanya dari panen kohe 200 indukan. Itu apa benar Mas Andi? Dapat 6 juta dari kohe itu Mas Andi? Ya iya Mas. Benar itu? Benar. Wah, nah ini tapi banyak itu yang teman-teman tanya, masa dari 200 ekor saja bisa dapat kohe 6 juta. Gimana itu caranya Mas Andi? Lah kan indukan yang sekitar segitu ya, anak-anak aneh. Nah, itu kan indukan teman-teman. 200 itu indukan, jadi bukan itu. Kalau sama anak-anak berapa Mas Andi anaknya? Ya anggap aja lah anaknya sekitar 50% dari induk yang itu tadi. 50% berarti 300 ekor ya. Kemarin. Nah, 300 ekor teman-teman. Itu kalau indukannya hanya 200, tapi sama anaknya 300 ekor teman-teman. Nah, dari 300 ekor itu Mas Andi, itu perhitungannya seperti apa Mas Andi? Biar dapat gaji 6 juta per bulan tadi dari kohenya. Oh, itu kan dengan kapasitas kan sekitar 170 sampai sekitar 200 sak kompos bokasi. 200 bokasi setiap bulan? Iya, setiap bulan. Oh, tapi dipanennya kan seminggu kemarin katanya ya? Kita panen kan selama 1 minggu sekali. 1 minggu berarti 50 sak 1 minggu. Sak. Satu minggu. Itu ada 50 di sana, ada yang belum diwadahi itu yang kan. Oh, yang sana ya, di sana teman-teman. Itu tempat pembuatan kohenya nanti di sana itu teman-teman. Kan ada itu ada yang sudah terkemas. Oh, nanti kita lihat juga yang sudah terkemas. Ini kita lihat hitung-hitungannya dulu. Dari 50 sak itu jadi 50 sak itu sudah apa itu jadi pupuk atau masih utuh kayak gini Mas? Sudah jadi pupuk. Sudah jadi pupuk ya? Nah, sudah jadi pupuk itu 50 lah. Kalau biasa-biasa kayak gini Mas, jadi berapa ini? Banyak Mas. Banyak ya? Kita nggak pernah apa namanya? Nggak pernah menghitung. Nggak pernah ngitung kalau untuk apa namanya jadi kohenya kayak gini kita nggak pernah ngitung karena apa nanti kan tetap endingnya kan kita kemas ini finishingnya di sana. Oh, tetap yang itu. Jadi dari 50 satu bulannya 100 ya Mas, 200. 200. Nah, dari 200 itu per karungnya berapa Mas Andi? Kita jualnya sekitar 30.000. 30.000. Nah, bener nah, 200 kali 30 kali 30. Nah, itu teman-teman 6 juta pas loh teman-teman. Nanti gimana ini teman-teman? Kan malah dapat 200 lebih. Ada yang 210, 225. Nah, kadang ya 200 kurang sedikit. Kalau dibuat rata-rata 200 gitu ya Mas ya. Nah, tapi itu pasti dapat ya 200 ya Mas ya. Ya pasti Mas. Nah, teman-teman itu pasti loh, dari 300 ekor tapi teman-teman, indukannya sejumlah 200, terus kohenya itu apa? Anakannya 100. Itu murni tanpa beli kohe di tempat lain ya Mas ya? Bisa. Kita memang apa namanya kohenya kohe kita sendiri. Kohe dari sini sendiri. Karena kita kan memang apa namanya kayak gini ya. Ya. Ini kan kohe ini setiap pagi kan kita kasih apa namanya kaptan. Ya. Selain kita kasih kapur pertanian juga kita semprot sama dekomposer. Nah, terus nanti kita masukkan sak-sak kayak gini. Setiap Kamis atau Jumat nanti kita masukkan sak kayak gini. Itu terus hari Sabtu atau Minggunya kita giling. Nah, ini bener-bener adai. Nah, ini kohenya sebanyak ini teman-teman. Nanti kalau teman-teman masih tidak percaya lagi, boleh magang di sini teman-teman. Magang di sini, tidur di sini, nungguin kohe ini seminggu jadi 50 sak apa enggak? Boleh. Ya Mas Andi, boleh ya? Boleh. Nah, karena emang ini gini teman-teman, 300 ekor tuh bisa menghasilkan segitu banyaknya teman-teman. Bukan kok ini disuruh apa itu nelek terus, bukan ya Mas ya? Ya emang murni dari sini teman-teman. Output sampingan kita kan dari situ. Nah, sekarang kan jualan kalau kita peternak kambing domba sekarang
bisnis utama nih jualan kambing domba bagi saya sudah ketinggalan zaman. Nah, Kita di peternakan itu dituntut untuk kreatif. Gitu loh. Ya ya, dan satu catatan lagi teman-teman, ini tidak dijual dalam bentuk kayak gini teman-teman. Sekarang sudah kita nggak jual. Tapi dijualnya itu sudah diproses, terus dihaluskan. Ya. Nah, sehingga dia memiliki nilai lebih. Nah, kalau kayak gini nih sekarang paling di harga 8.000 ke 10.000 ya Mas ya. Nah, 8.000 di 10.000. Kalau kita sudah proses dengan halus, dengan mesin chopper domba bagus DB204 itu teman-teman, itu bisa meningkatkan 20.000 ya Mas ya. Ya, nah, kita nanti ada tambahan biaya titik lah. Ya, otomatis lah. Beli bensinnya dan lain-lain itu teman-teman. Nah, dan sebagainya. Tapi kan juga dengan nilai tambah tambah kegiatan. Ya. Kita bisa gaji gaji ABK aja sudah sisa. Gitu. Wah, sebentar Mas. Kalau ini beli ini 200 sak ini cuma laku 2 juta katakanlah ya. Kalau dengan beli mesin domba bagus gratis dong ini sebulan. Ya. Mesin domba bagusnya kan 4 juta. Enggak, mesin domba bagusnya kan 4 juta. Ya. Kalau ini 2 juta. Wah, berarti teman-teman kalau beli mesin chopper domba bagus cukup 1 bulan Mas. Gratis mesin chopper. 1 bulan gratis mesin chopper teman-teman. Nanti bisa beli di saya mesin choppernya teman-teman. Nanti ini sama sekalian promo mesin chopper di kandangnya Mas Andi ini teman-teman. Saya jadi nggak mau rugi bikin video ini. Selalu saya sisipkan mesin chopper domba bagus DB204. Nah Mas Andi dengan tadi itu bisa menggaji ABK 2 ABK ya, dengan 2 ABK. Nah 2 ABK saja sudah terlunasi dengan ini teman-teman. Dengan kohenya ini tanpa mengurangi domba-dombanya Mas Andi ini teman-teman. Wah, intinya kalau kita beternak di kambing domba sekarang, kalau ternak kambing domba untuk kebutuhan nih hari-hari kita jual kambing domba, berarti masih ada yang salah. Wah. Bagi saya bisnis itu masih ada yang salah. Karena ada ada masukan yang lain. Ini kan masih urinnya belum belum dimanfaatkan ya. Nah ini padahal masih ada lagi urin nanti tuh. Tapi urin itu ada yang pernah nyari juga Mas Andi? Ada, kemarin ada yang tanya. Suruh diminta untuk nampung nanti. Ditadai galon-galon gitu. Wah, ini bisnis baru lagi nih. Tapi Mas Andi ini belum memulai nanti. Nanti kalau sudah memulai kita liput juga teman-teman. Nah nanti kita liput juga seputar urinnya teman-teman. Kita fokusnya di koe. Nah Mas Andi, dari koe ini kan dulu ini di video yang satunya saya lihat itu domba pelunas hutang ini Mas Andi. Apa jangan-jangan hutangnya itu lunasnya dari dombanya apa dari koenya Mas Andi? Dari dombanya. Berarti dari koe. Dari kohenya ini untuk gaji karyawannya. Dari dombanya ini untuk bayar hutang. Iya. Wah. Dulu hutangnya berapa ya Mas Andi? 70 juta. 70 juta teman-teman. Lunas dalam tempo berapa lama? Sekitar 2 tahunan. 2 tahun lunas ya. Murni dari domba ya itu ya. Nah, dari domba bisa lunas teman-teman. Itu gimana cara itu Mas Andi? Kan Mas Andi itu selama 2 tahun itu masih kerja juga atau sudah? Kita masih kerja, kita masih fokus bagi-bagi tenaga, bagi-bagi pikiran. Dulu belum punya pegawai? Belum. Wah, jadi semua harus one man show dulu Mas ya. Masih berapa ekor dulu yang pas one man show itu? Kalau nggak salah sekitar belum sampai 100 lah. Berarti di bawah 100 ekor ya? 100 ekor. Wah, di bawah 100 ekor itu berarti kohenya untuk uang sendiri, berarti masuk uang sendiri. Masuk operasional sendiri. Ya, tapi pikirannya banter sekali ya Mas ya? Iya. Pikirannya juga tenaganya harus banter sekali. Belum lagi ditagih hutang sana sini gitu ya Mas ya? Ditagih hutang. Nah ditagih hutang kita belum ada uang. Nah, dijualkan kohe ini. Wah, berarti kalau untuk kebutuhan sehari-hari itu dari Mas Andi kerja. Iya, wah, dari kerja Mas Andi. Intinya dulu memang one man show. Waktu zaman nggak enak dulu semua kita kerjakan. Semua dikerjakan sendiri. Terus selama 2 tahun terus hutangnya lunas, itu baru nambah pekerja. Setelah hutang lunas itu Mas Andi? Iya, setelah hutang lunas. Wah, setelah hutang lunas kita baru merasakan bisa nafas lah ibaratnya. Ya. Kita invest di induk, kita tambah ini perbaikan naik grade kandang.
tambah kandang, tambah sentio ini otomatis kan juga saya waktu itu kan saya masih kerja. Jadi mau nggak mau saya harus berpikir gimana caranya kegiatan yang di rumah jalan juga menghasilkan, tapi saya masih digaji orang. Oh, jadi dapat dua. Dapat dua. Yang di sini bisa diwakilkan kan dapat apa nah? Dapat uang. Yang kerjaan bisa masuk di tabungan. Oh, dan lagi pula kasih pakannya ini kan juga nggak terlalu lama ya Mas ya. Wah, dulu kalau pas waktu kerja itu Mas Andi membagi waktu pakannya jam berapa sampai jam berapa Mas Andi? Kita kalau ngasih makan pagi. Pagi jam 6 itu sudah kita kasih makan. Nah, berarti tentunya teman-teman yang mau ternak nanti harus bangunnya pagi teman-teman. Harus subuh itu sudah bangun. Nah, setelah selesai subuh lihat di kandang. Nah, lihat dombanya sudah bangun dan senang, kasih pakan. Nah, setelah itu baru berangkat kerja gitu ya Mas Andi ya. Mandi dulu. Oh iya, mandi dulu. Nanti diajak teman-teman bau domba. Nah, itu berbahaya juga teman-teman. Nanti apa sekantor nanti bau domba kan juga bahaya. Tapi ini tidak terlalu bau teman-teman kalau di domba ini. Nah, jadi itu terus sorenya pulangnya jam berapa Mas Andi? Kita dulu karena saya dulu lapangan Mas. Ya. Kan berpacu dengan target Mas ya. Jualannya kan saya duluan di marketing lapangan. Jadi yang penting target selesai ya udah. Dia memang sebisa mungkin cepat, kerja itu cepat. Kerja cepat, nanti selesai pulang bisa ngerawat yang di rumah. Kasih pakan lagi. Kasih pakan. Kalau memang jamnya masih belum waktu jamnya makan, kita bisa nyandak kegiatan yang lain. Ya. Kalau jam udah kasih makan ya kita kasih makan dulu. Kasih makan dulu. Nah itu dulu setelah kasih makan ada kerjaan yang di luar apa namanya, di luar domba kambing. Wah, ini tiga kerjaan, 3-4 kerjaan yang kita kerjakan. Kita butuh waktu itu. Ini teman-teman, 3 kerjaan teman-teman. 3 kerjaan dilakukan oleh 1 orang, sama seperti saya teman-teman. Saya bikin pusing teman-teman. Saya juga pusing nih. Selain dari YouTube kayak gini, nanti jualan kaos, nanti travel lah, sekarang sudah dibagi-bagi saja biar enak teman-teman. Nah ini sekarang full hanya di domba ini ya. Ya sekarang full di domba sama toko. Jadi di domba dan pakannya maksudnya ya pakannya tetap berhubungan dengan domba ya. Nah masih ngeling satu ini teman-teman di domba. Nah jadi Mas Andi sudah berani resign itu ketika sudah lunas hutangnya dan dombanya sudah berapa ratus itu Mas? Ini 100 lebih ya kemarin pas waktu resign. Waktu resign total kapasitas 250 ekor. 200 ekor. Nah, 250 ekor. Itu teman-teman. Nah ini. Tapi banyak juga teman-teman itu yang baru berjalan 1 tahun itu sudah ngeluh, Mas, saya ternak 40 ekor itu loh. Ngasih pakan tuh sebulan tuh bisa habis 4 jutaan Mas Andi. Itu banyak yang mengeluh. Terus sehingga ya pakannya beli. Iya, 100% pakannya dia beli. Itu banyak yang mengeluh seperti itu dan ada yang berhenti, ada yang, wah ini kuat gak Mas saya di breeding. Nah itu mungkin juga belum tahu ini ya, jualan konge ini ya. Mungkin ini nggak dimanfaatkan. Ya. Kalau ini dimanfaatkan, insya Allah sekitar 40% itu dari biaya pakan ke cover sama ini. Bisa mengganti biaya pakan tadi. Nah itu tapi 40% teman-teman. Nah dari kalau katakanlah 4 juta tadi sudah 1 jutaan lah sudah tercover ya, 1 juta lebih ya, hampir 2 juta. Gitu. Nah, jadi teman-teman memang jangan malas-malasan teman-teman, harus kreatif juga ya Mas Andi. Ya di dunia peternakan memang di dunia peternakan itu menurut saya yang penting itu kita nggak dituntut pandai. Ya. Dituntut untuk kreatif dan juga pintar baca peluang. Nah, itu teman-teman, kita tidak dituntut untuk pandai, tapi dituntut untuk kreatif dan pintar baca peluang nanti teman-teman. Nanti ketika saya sudah umpan lambung teman-teman tinggal ngegulkan aja teman-teman. Tenang aja, domba bagus ini bagian tim umpan lambung teman-teman. Nanti kita umpan lambung teman-teman yang gulin teman-teman. Nah jadi ini kita sudah terbukti teman-teman, 70 juta tadi lunasnya dalam 2 tahun dengan domba itu di bawah 100 ekor ya Mas Yan, di bawah 100 ekor, dan sekarang bisa berkembang pesat menjadi 200 indukan seperti ini teman-teman. Jadi buat teman-teman jangan mengeluh dulu ya, memang kita harus puasa dulu, makanya jangan disarankan jangan buruan langsung resign ya Mas ya. Mending dinikmati dulu itu pekerjaannya. Nah sambil ini kalau sudah jalan dan tanpa kendala nanti baru lancar. Kalau Mas Andi selama 2 tahun itu lancar nggak
misalkan ada faktor kematian atau Ya, apa? pasti Ada lah. Mas. Ya pasti ada, wajar itu. Tapi kematian dari indukan apa dari anakan Mas yang dulu Dari awal? indukan pernah. Dari indukan? Dari anakan juga pernah. Hmm. Apalagi waktu dulu kan kita nggak ada mentor ya Mas. Ya. Kita nggak ada yang dampingi. Jadi murni sendiri. Jadi murni sendiri, kita pengen apa namanya, pengen apa kayak gitu ya, berubah itu ya berubah sendiri gitu loh. Jadi eksperimen ibaratnya ya. Eksperimen sendiri nggak ada. Kalau sekarang kan enak, jujur loh, sekarang peternak sekarang itu tinggal copy paste. Oh iya. Oh saya gini, saya pengen ternak, kan sudah jelas Ya. ternak. Mas dulu saya pengen ternak, yang didatangi 1 orang. Nah, terus apa namanya, kalau saya apa mainnya sekarang gitu, apa namanya, datang di 1 orang, ambil semua ilmunya dulu. Ya. Maksudnya saya ikut wis apa jari sampean selama 1 siklus gitu loh. Dan nanti kalau sudah 1 siklus, kita kan sudah tahu di mana titik lemahnya, di mana titik kuatnya. Ya. Di situ nanti yang titik kuatnya kita ambil. Oh, seperti itu. Yang titik lemahnya nanti kita cari guru yang baru. Nah. Jangan kalau ya sorry loh ya, dengan adanya teknologi itu kadang-kadang masih pemula. Ya. Itu gurunya terlalu banyak. Jadi ngaplikasikan ilmunya bingung karena satu peternak A, B, C, D, E, F, G, H, I, J itu kan punya pakem sendiri-sendiri. Ya. Nah itu jadi ini pusing gitu loh. Jadi kalau menurut saya ikut satu dulu dimantapkan benar-benar 1 musim. Namanya nanti ongkos belajar pasti ada. Tapi kan kalau seandainya apa namanya, jenengan saya ikut Mas Danang gitu aja dalam 1 musim. Kalau semua sudah apa namanya, sudah saya ikuti, semua sudah saya turut, ternyata ada trayek error. Mas, aku nggak ilmu sampean sak musim, iki lho sing gak enek. Iki masalahnya di sini. Kan gitu. Tapi kalau jenengan pakai 2 atau 3 guru, nanti apa namanya, track errornya bingung. Errornya 1. Lah terus guru 3 ini pasti saling lempar. Iya. Kae ilmune kae. Sing salah ilmu kae nah. Kan gitu. Nah, dan juga banyak sekali sekarang yang belajar tapi tidak praktek. Betul. Dan ilmunya hanya buat ayel-ayelan aja. Banyak juga Mas. Banyak. Lebih dari banyak malah. Nah itu teman-teman, jadi sebaiknya kalau sudah berguru nanti praktek, minimal prakteknya 5 ekor atau berapa lah, nanti biar tahu. Jangan hanya dibuat, weh saya ini tapi dibuat hanya ayel-ayelan aja. Pakan fermentasi, ini loh kurangnya. Wah nanti kurang semua ya Mas, karena yang dicari nggak lebihnya ya. Betul. Nah itu teman-teman, itu sarannya dari Mas Andi. Jadi gurunya cukup 1, nanti kita praktek dulu. Ketika ketemu errornya, kita enak tanyanya. Nah nanti kan kalau sudah mentok 1, nanti kalau ini sudah jalan, sudah benar-benar menguasai ilmu ini, cari guru lagi gitu loh. Dan nanti jadi ini murid itu pasti lebih pintar daripada guru nih. Nah ini teman-teman. Oke, terima kasih Mas Andi, saya sudah dibagikan tips melunasi hutang tadi. Juga ini sedikit kontroversi kohe sudah terjawab ya teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman masih tanya lagi dan tidak percaya, boleh nginap di sini seminggu, lihat nanti kohenya dapat berapa sak selama seminggu atau 1 bulan, tapi nanti bawa makan sendiri teman-teman. Jangan nanti makannya nanti di sini sekalian. Wah ini nanti di sini ada soto yang enak sekali teman-teman. Oke teman-teman, Domba Bagus, saya terima kasih ya Mas Andi ya. Nah teman-teman Domba Bagus, silahkan tulis di kolom komentar apa aja yang mau ditanyakan di kandang ternak agro mandiri ini teman-teman. Nah bagi teman-teman Domba Bagus yang baru saja ketemu channel Domba Bagus, silahkan subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis.